Mengaji bersama menebar kebaikan. والسلام على رسول الله وبعد. طيب نواصل درسنا في الدرس 11 يعني نأتي إلى أسئلة الاستيعاب صفحة 124 أسئلة الاستيعاب. طيب نجيب أولا على هذه الأسئلة. الرقم الأول: ماذا يعمل خالد وسعيد؟ من يجيب؟ تفضل. يعمل خالد وسعيد مهندسان نعمل لخدمة. لا ليس هكذا. ليس هكذا. langsung lihidmati. ممكن. Ya'malu Khalidun wa Sa'idun li khidmati baladina. Baladina kayf baladina? Maka harus diganti domirnya. Baladin. Kenapa di sini? Nah, karena yang berbicara di sini Khalid dan Sa'id langsung. Nahnu. Kalau baladi huma. Baladina. Baladiha. Baladiha. Baladikuma. La. Baladima. Baladikuma antuma. Kita sedang membicarakan dua orang, berarti huma. Baladihuma. Li khidmati Baladihuma. baladihima. Baladihima wa La. Kan dia nuaddi itu karena yang berbicara nahnu nuaddi. Kita sedang membicarakan orang ketiga, huma. Wa nuaddihi. La. Wa nuaddihima. La. Ini fi'il. Wa nuaddikuma. Itu nunnya harus diganti. Oh itu. Jadi wa. Kan nuaddi itu nahnu. Ya enggak semudah yang dipikir ya. Perhatikan. Misalkan kita gini. Jadi kan dia Said mengatakan begini. Khalid dan Said berbicara gini. Nahnu muhandisan. Na'malu li khidmati baladina wa nuaddi amalana binasyatin. Ya karena berbicara kan mereka. Nahnu pakai nahnu, mereka sedang berbicara. Ketika kita bertanya apa yang dilakukan keduanya, maka kita katakan keduanya. Bukan nahnu dong. Kok nahnu kok jadi kami itu? Ya kan, keduanya mereka berdua bekerja untuk berkhidmah kepada negara mereka berdua dan mereka berdua melakukan pekerjaan mereka berdua, kan gitu. Sahih wala la? Sahih wala la? Sahih. Naam. Naam. Li khidmati Man yujib ar-raqm al-awwal. Ya, berhenti dulu. Ya, siapa yang mau jawab? Nomor kedua. Nomor pertama. Ya, dibetulkan. Ahsanta, enggak apa-apa. Sudah anta tuhawil. Sudah mencoba. Hawalta jayyidan. Sudah mencoba dengan baik. Man yujib? Madza ya'malu Khalidun wa Sa'idun? Ini yang ditanya bukan pekerjaannya, tapi apa yang dia kerjakan. Kalau pekerjaannya mungkin bisa kita katakan huma muhandisan, gitu kan? Ya kan? Kalau misalkan ma'amalu Khalid wa Sa'id, apa pekerjaan Khalid wa Sa'id? Amal yang ditanya. Kita katakan huma muhandisan, keduanya adalah insinyur. Tapi ini madza ya'malu Khalid wa Sa'id, apa yang dikerjakan oleh Khalid dan Sa'id? Ajib. Fadhal. Hawil, coba. Nah. ماذا يعمل خالد وسعيد
ya'malu Khalidun wa Sa'idun hidmatun li lihidmati baladihima wa yu'ad wa yu'addi kalala nadribu kalau dua orang kan yadribani wa yu'addiyani amalahuma binasyatin. طيب أحسنت هكذا ya. Paham tak? Belum, karena kita memang pelajarannya tadi depan ya. Saya akan jelaskan. Tapi saya kasih mukaddimah dulu. Cara penerapan dhamir. Iya kan? Kayak di awal-awal juga, di awal buku ini ada tuh. Pertanyaan-pertanyaan kalau ditanya misalkan, tanya saya, apa pekerjaan saya? Antum nanya gimana? Madza ta'malu, kan pakai anta kan? Ya kan? Gitu kan? Tanya saudara kamu, apa pekerjaan dia? Gimana? Hah? Madza ta'malu, anta juga kan? Kita nanya ke saudara kamu, tanya. Ya udah tanya. Nanya gimana? Ya. Ya kan? Terus ada juga pertanyaan di awal-awal. Tanya, kenapa para musawir itu sebab keluar mereka dari pesawat? Gimana tanya? Boleh dua? Boleh antum langsung nanya? Ya. Atau ya boleh pakai dhamir orang ketiga. Artinya sesuaikan ya, sesuaikan. Baik. Ini madza ya'malu Khalidun wa Sa'id, tadi gimana jawabnya? Gimana? Ya tadi dengan gini jawabnya. Ya'malu Khalidun wa Sa'idun li khidmati baladihima. Boleh juga begitu. Berarti Khalid dan Sa'idnya itu diulang lagi. Ya'malu Khalidun wa Sa'id. Boleh juga langsung. Huma ya'malani li khidmati baladihima wa yu'addiyani amalahuma binasyatin. Kan gitu. Kan kita sedang membicarakan orang ketiga ya. Taib ya. Ma faidatul ilmi lil mar'ati? Man yujib? Ma faidatul ilmi lil mar'ah? Ayo, ma faidatul ilmi lil mar'ah? Ajib. Ya akhana Ramdani, limadha la tujib? Ma faidatul ilmi lil mar'ati, apa faidah kerjaan untuk perempuan? Pekerjaan? Ilmu saya apa? Faidatul ilmi lil mar'ati turabbi. Oke. Apa yaj'alu minal binti. Oke. Kan yang ditanyakan mar'ah. Gimana? Yang ditanya mar'ah, kenapa antum yaj'alu minal binti? Untuk perempuan ini. Baqiya an tubaddil, an tughayyir syai'an. Tinggal ganti aja sedikit. Minal mar'ati itu ya. Perhatikan. Yaj'alu Man yujib? Taib, tafadhal.
taj'alu Dibaca dulu soalnya. ma faidatul ilmi lil mar'ati taj'alu. Apa faidah ilmu bagi perempuan kan gitu ya? Ya. Ya. Jadi taj'alu minal binti umman sol. Kenapa taj'alu? Kenapa taj'alu? Panas. Apanya? Berarti yang digunakan faidah ya? Kembali ke faidah muannas. Atau apanya? Atau karena gara-gara perempuan? Yang menjadikan itu apa? Menjadikan taj'alu. Ya, yang menjadikan itu apa? Yang dimaksud yang kan yaj'alu atau taj'alu fi'il. Ya. Fa'anat pakainya taj'alu. Fa'ilnya apa? Jadi pusing. Kan yang membedakan di ya dan ta. Nah itu kembali kemana? Ya taat itu kembalinya kemana? Oh kan marah. Jadi perempuan yang menjadikan atau ilmu yang menjadikan perempuan gitu. Yang menjadikan. Berarti fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Ilmu atau perempuan? Perempuan. Tapi benar itu taj'alu. Iya, saat aja itu taj'alu kan pakai dhamir ta berarti hiya ya. Iya. Itu fa'ilnya siapa pelakunya? Taj'alu wal ilmu taj'alu. Tar dulu, taj'alu itu fi'il kan? Harus ada fa'il kan? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Pelaku yang menjadikan itu apa atau siapa? Ilmu. Ilmu kan yang menjadikan. Ilmu itu mudzakkar apa muannas? Ilmu mudzakkar atau muannas? Iya mudzakkar. Kenapa pakai taj'alu? Taj'alu itu untuk muannas. Yaj'alu di sini aja kan yaj'alu. Dicontoh wal ilmu yaj'alu. Ilmu itu menjadikan. Jadi jangan kebayang bahwasanya fa'il itu selalu manusia. Sesuatu yang enggak hidup juga bisa jadi fa'il. Contoh. Ya, pesawat jatuh. Yang jatuh apa? Fa'ilnya apa? Yang jatuh itu? Pesawat kan? Punya akal nggak pesawat? Kan enggak. Buku hilang. Yang hilang buku, fa'ilnya buku. Dha'al kitabu. Fa'ilnya dia hilang gitu. Pesawat jatuh. Saqatat ta'iratu. Ta'iratu fa'il, pelakunya yang jatuh itu. Enggak usah ditembak sama sniper. Oh, itu berarti yang menjatuhkannya sniper berarti. Ya. Paham tidak? Di sini juga yaj'alu yang menjadikan kan? Ilmu, al-ilmu yaj'alu menjadikan. Betul enggak? Berarti fa'ilnya siapa? Apa? Ilmu kan? Objeknya yang dijadikan siapa? Ilmu yang menjadikan yang dijadikan oleh ilmu siapa? Perempuan. Kan ilmu menjadikan perempuan. Fa'ilnya ilmu. Ya kan? Objeknya perempuan kan? Benar enggak? So, ulang lagi. Ma fa'idatun ilmi lil mar'ati? Apa faidah ilmu bagi perempuan? Hak. Wal ilmu. So, boleh? Al ilmu yaj'alu minal binti. Yang ditanyanya mar'ah minal binti. Minal mar'at. Nah, minal mar'ati. Jadi al ilmu yaj'alu Minal mar'ati. minal mar'ati. Umman salihatan. Turabbi auladaha tarbiyatan hasanah. ahsanta. Ya tinggal gitu aja. Kan di sini sudah ada kisi-kisi. Ilmu menjadikan anak perempuan menjadi ibu yang salihah yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baikan gitu ya. Kalau ada pertanyaan, apa faedah ilmu bagi perempuan? Ya tinggal di copy paste aja, cuma diubah sedikit aja. Al-ilmu yaj'alu minal mar'ati umman salihatan turabbi auladaha tarbiyatan hasanah.
Gimana? Akhi Ramdhani, paham tidak? Wah, sudah ditandain, Ustaz. Hah? Sudah ditandain. Udah ditandain gimana? Jawabannya cuman nggak diganti itunya yang marahnya. Ustaz. Iya, tinggal diganti al-mar'ahnya, di sininya bint, yang ditanyakan di sini mar'ah. Paham tidak? Ya tinggal diganti mar'ahnya aja. Contoh begini. Ya. Ilmu menjadikan seorang laki-laki ayah yang bijak. Terus ada pertanyaan. Apa faedah ilmu bagi Muhammad? Gimana? Maka ilmu menjadikan si Muhammad ayah yang bijak, kan gitu, tinggal begitu aja. Betul tidak? Nah, tinggal diganti aja. Ya, udah ya, dapat pelajaran dari situ. Jika ada pertanyaan berikutnya, perhatikan. Limadza amalut tabibi nabilun? Limadza amalut tabibi nabilun? Ayo, di sini adanya juga anna mihnatut tibbi nabilah, bahwasanya profesi kedokteran itu mulia dan pekerjaan dokter itu bermanfaat. Kalau ada di sini, kenapa pekerjaan dokter itu mulia? Susah untuk menjawab gitu. Fadhal. Lima da amalut tabibi nabil li'annahu. Ulang, jangan pakai hu aja, jangan pakai hu. Hu-nya diganti pakai apa hu tuh? Hukum balik kemana tadi hu? Li'annaha. Hu itu kan mewakili, kan hu itu domir. Kalau nggak didomirkan itu jadi gimana bunyinya? Li'anna amalat tabibi. Nah, li'anna amalat tabibi ahsanta. Mau dijawab sama antum juga boleh semuanya. Yang lainnya biarin nih, dengerin doang. Madza kana Sami yaf'al? Madza kana Sami yaf'al? Apa yang kana Sami yaf'al? Karena itu cuma tambahan doang. Apa yang dilakukan oleh Sami? Ayo. Tujib aydan? Anta. Oh. Tujib. Huwa waqifun fil hujrati yu'iddu hakibatahu lis-safari ghadan. Ahsanta. Madza kanat Aisyah taf'al? Tayyib. Hiya wa Nah, waqifun untuk laki-laki. Nah, hiya waqifatun. Iya, waqifatun fil matbaqi tu'iddu lana ta'amal asya. La. Lana untuk kita, siapa kita? Ayo. Ujuk-ujuk lana. Bukan keluarga kita Aisyah itu. Ayo. Madza kanat Aisyah taf'al? Hiya waqifatun fil matbaqi. Lana itu untuk kami. Kalau kita membicarakan dia sedang menyiapkan untuk siapa? Laha untuk dirinya sendiri. Untuk hu untuk siapa hu-nya? Dia. Kira-kira untuk siapa? Mereka. Hum tuh harus kembali dulu kepada siapa hum? Kalau disebutkan dulu sebelumnya. Tiba-tiba hum aja. Kan kita ibaratkan kita emang dari sini mulai perkataannya. Kecuali misalkan ada perkataan dulu. Ahsanta. Li ahliha untuk keluarga dia. Benar enggak? Iya kan? Hiya waqifatun fil matbaqi tu'iddu li ahliha untuk keluarganya. Aid, ulang. Hiya waqifatun fil matbaqi tu'iddu li ahliha ta'amal asya. Taib ya. Sebetulnya antum lemah di bahasa Indonesia juga. Ya, bukan bahasa Arabnya. Ketika ada cerita terus antum suruh nyeritakan lagi jadi campur jadi
Di sininya kami, yang bicara mereka juga, kita juga bilang kami juga. Siapa kami? Ya kita sesuaikan buat dia, buat keluarganya, gitu kan. Ya jadi ada cerita, kita ceritakan lagi. Betul tidak? Nah, kan gini, kita lihat nonton film. Kita film, ada si kancil, ada buaya. Si kancil itu berbicara kepada si buaya. Kamu sini, saya ingin nyebrang gitu. Ketika kita bicarakan kepada anak kita, maka kita yang jadi, masa kita yang jadi kancilnya? Kan gini, ada si kancil. Terus dia bilang ke si buaya. Kan gitu ya. Nah, dia bilang bahwasanya dia mau nyebrang. Kan kita tuh ubah. Dari perkataan si kancil itu kita ubah jadi dia gitu. Benar nggak? Coba, antum kalau ngegosip. Apakah antum ungkapkan perkataan yang digosip itu, yang dibicarakan itu, siapapun itu, atau antum ganti? Dia gini loh. Ya emang dia. Jadi dia aja, jadi domir dia. Karena membicarakan. Padahal dia itu ketika ngomong itu, dia menggunakan saya, ya kan? Ketika kita bicarakan lagi, kita pakai dia. Antum paham tidak? Ya. Bisa dipahami itu. Bahasa Indonesia aja antum nggak paham. Ya, baik. Ad-dhamir wa anwa'uhu. Dhamir dan jenis-jenisnya. Ini sangat penting sekali ya. Mohon sangat diperhatikan sekali. Mana? Khamis? Tadi itu udah dijawab. Itu Pak Isa. Apa? Apa? Hari barusan lagi gak bahas apa? Astagfirullah. Kalau Sami siapa tadi yang jawab? Antum kalau Sami ya. Itu udah benar. Madzakana Sami yaf'al, tinggal bilang kalau itu benar. Huwa waqifun fil hujrati yu'idu hakibatahu li safari ghadan. Ya sudah. Yang ditanya Sami, antum ceritakan dia. Cuman kalau ini hiya waqifatun fil madhi tu'iddu lana, jangan lana, karena lana itu yang berbicara pada saat itu Aisyahnya yang berbicara atau umunya, ibunya yang berbicara. Sekarang antum membicarakan Aisyah, berarti Aisyah menjadi orang ketiga. Dia kan gitu. Ya sebetulnya ini keluar dari konteks belajar bahasa Arab ya. Benar enggak? Ini bahasa umum. Bahasa Indonesia, bahasa itu ya begitu. Ya, cara mengungkapkannya. Ya, dhamir dan macam-macamnya. Perhatikan. Al-jumlatu ana syaikhun kabirun. Ana imra'atun ajuzun. Di sana ada perbedaan? Ada perbedaan, ada persamaan, betul tidak? Pertama, ana. Ana yang pertama digunakan untuk laki-laki. Anak kedua digunakan untuk perempuan. Artinya perempuan laki-laki sama-sama menggunakan ana. Enggak jadi anatun gitu ya. Enggak jadi ani. Ana tetap perempuan. Ad-dhamir ana dua-duanya. Nau'uhu lil mutakallim untuk yang ngomong kalau ana itu. Ma yusta'malu lahu, apa digunakan untuk apa? Al-mufradul mudzakkar, ana itu untuk satu orang. Mudzakkar juga laki-laki, al-mufradul muannas untuk perempuan juga. Artinya laki-laki dan perempuan kalau berbicara al-mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Gitu ya? Paham kan? Yang berbicara satu orang, mufrad mudzakkar, baik itu laki-laki atau mufrad muannas atau satu orang perempuan pakainya ana. Jadi perempuan menggunakan ana juga. Kita juga menggunakan ana bagi yang berbicara. Berikutnya, nahnu muhandisan, nahnu talibatan, nahnu abna'uk, nahnu banatuk. Perhatikan di sini, dhamir nahnu. Dhamir nahnu di sini digunakan pertama. Muhandisani jenisnya apa? Mufrad, mutsanna atau jamak? Mutsanna. Berarti lebih dari dua boleh menggunakan nahnu. Nih, kita ada dua orang, kita berbicara kepada orang lain. Kita, kan kita ya. Bahasa juga gitu. Cuma kadang-kadang ditambah, kita berdua. Ya kan? Iya kita berdua. Tapi kalau banyak kan, iya kita semua. Gitu kan? Kalau bahasa Indonesia kita semua.
Kalau berdua kita berdua. Kalau bahasa Arab itu pakai nahnu aja. Dua lebih udah pakai nahnu. Tapi nahnu ini khusus untuk yang berbicara. Dua orang yang berbicara, tiga orang yang berbicara, itu semuanya pakai nahnu, kami. Makanya nau'uhu jenisnya itu lil mutakallim, dari awal lil mutakallim, lil mutakallim, lil mutakallim, lil mutakallim. Mutakallim itu apa? Orang yang berbicara. Lihat dia dipakainya untuk apa? Nahnu muhandisan, al-musanna al-mudzakkar, untuk musanna laki-laki. Nahnu talibatan, nahnu juga sama, digunakan untuk dua orang perempuan yang muannas. Nahnu abna'uk digunakan untuk mutakallim jamak mudzakkar. Nahnu banatuki digunakan juga untuk al-jam'ul muannas, banyak dan juga perempuan. Iya. Jika ada dua orang laki-laki berbicara, maka dia menggunakan nahnu. Ya. Jika ada dua orang perempuan berbicara menggunakan nahnu. Jika ada tiga orang lebih ya berbicara, maka menggunakan nahnu. Laki-laki, yang perempuan juga sama, menggunakan nahnu, kami. Mudah ya? Ya? Mudah. Baik. Dua, al-jumlah. Anta waliduna. Ad-dhamir anta nau'uhu lil mukhatab. Anta itu untuk orang yang diajak bicara. Benar nggak? Anta untuk orang yang diajak bicara kan? Kamu orang kedua. Ya, kita bahasanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu. Ya. Jadi orang kedua ini anta itu. Anta waliduna lil mukhatab ma yusta'mal lalu al-mufrad al-mudzakkar. Jadi dalam bahasa Arab itu, ya. Dalam bahasa Arab itu ya umumnya, makanya kalau orang Arab pakainya jarang antum seorang. Kalau kita orang Indonesia memang terlalu ini ya, sopannya itu. Ya kan? Sebenarnya kalau pakai bahasa Arab anta. Ya. Ya kan? Anta. Bahasa Arab suka antum belajar syekh tuh, anda juga pakai antum, udah biasa. Ketemu sama orang itu berarti anta kalau pakai bahasa Arab ya. Anta. Karena itu pemakaiannya untuk satu orang. Anta lil mukhatab al-mufrad al-mudzakkar. Kalau anti ummuna itu untuk lil mukhatab juga orang kedua al-mufrad al-muannas. Antuma itu untuk yang orang kedua juga, tetapi untuk berdua al-musanna mudzakkar. Begitu juga antuma juga digunakan untuk mukhatab musanna muannas. Jadi antuma itu sama. Jadi yang sama itu apa tadi? Ana, sama ya. Yang penting kita yang berbicaranya. Mau laki-laki mau perempuan pakai ana. Nahnu, mau dua orang, mau tiga orang, mau laki-laki mau perempuan pakai nahnu. Yang diajak bicara orang kedua antuma, itu pakai antuma. Mau ke perempuan, mau ke laki-laki kita bilangnya antuma. Ya. Kemudian antum ini untuk orang kedua tetapi untuk laki-laki al-jam al-mudzakkar. Kalau untuk perempuan antunna. Ya. Gitu. Ya baru orang kita aja kadang-kadang jarang misalkan ngajar akhwat ya. Dan kadang antum salah, antunna. Ya kan? Kalau sudah ke antunna, dhamirnya juga harus berubah. Antunna la budda alaikunna an tu'addina ya dirasa takunna, harus berubah begitu. Kalau kan antum la budda an tu'addu wajibatakum wajibatikum kum karena antum. Kalau ke perempuan antunna jadi kunna kesananya. Ya begitu. Antunna mujtahidatun. Antunna itu untuk orang kedua jamak muannas. Huwa di sini adalah orang ketiga. Hiya, huma, hum, hunna itu orang ketiga semuanya. Yang ada ha itu. Ya. Ada ha itu orang ketiga semuanya. Huwa untuk orang ketiga, untuk laki-laki, mufrad, mudzakkar, satu orang aja. Hiya itu untuk orang ketiga, satu orang muannas. Huma
Ini dua-duanya sama, kayak antuma. Kalau huma itu mau laki-laki mau perempuan membicarakan dua orang, maka pakainya huma, mau laki-laki mau perempuan. Kalau hum itu untuk mereka, hum. Ya, itu untuk orang ketiga, jamak mudzakkar. Hunna orang ketiga, jamak muannas. Antum tinggal hafal huwa huma, hum hiya huma, hunna orang ketiga. Anta antuma, antum anti antuma, antunna orang kedua, ana nahnu orang pertama yang berbicara. Udah gitu aja. Ya kan? Belajar ya. Taib. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ana syaikhun, kan? Karena saya yang berbicara. Ana imra'atun, misalkan. Nahnu kami. Khabarnya banyak kan? Muhan bisa muhandisani dua orang, ya kan? Bisa muhandisuna juga bisa. Bisa talibatani juga bisa. Ya. Nah, anta talibun juga bisa. Anti talibatun karena perempuan. Ya. Taib. Nah, seperti itu. Antum talibuna atau tullabun. Antunna talibatun untuk perempuan. Ya kan? Harus menyesuaikan. Nanti khobar itu akan menyesuaikan. Kalau anta untuk laki-laki, kamu adalah, kenapa Ustaz kok anta tabibun? Kan tabibun itu huwa. Ya kan? Biasanya diganti ke huwa tabibun. Ya kan memang itu umum, kamu adalah seorang dokter kan gitu. Kamu adalah seorang insinyur, muhandisun. Muhandisun kan seorang insinyur gitu kan. Nah. Baik. Kalian adalah antum para insinyur. Apa arti para insinyur bahasa Arabnya? Muhandisuna. Gitu. Baik. Oke, kata saya juga pelajaran Al-Hadi Asyar ini ya harus dipersiapkan, nggak seperti pelajaran-pelajaran yang lainnya. Sudah tingkat lagi. Nah, baik. Al-bahthu, pembahasan. Perhatikan, idza nazarna ilal jumalil lati fil jadwalil awal, kalau kita melihat kepada jumlah-jumlah yang berada pada jadwal kolom yang pertama, nulahidhu, kita memperhatikan annaha, bahwasana jumlah-jumlah tersebut tashtamilu, mencakup ala dhamiraini, kepada dua dhamir. Kalau saya minta antum terjemahkan. Al-awwalu, yang pertama, ana, wa tsani nahnu, wa kullu dhamirin minhuma, dan setiap dhamir dari keduanya ismun yadullu 'alal mutakallim, adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada yang berbicara. Ana, nahnu itu bicara. Walakinna ana fil jumlati, ana syaikhun kabirun, akan tetapi ana fil jumlati, di dalam jumlah ana syaikhun kabirun, tadullu 'alal mufradil mudzakkar, menunjukkan kepada satu orang laki-laki. Wa fil jumlati ana imra'atun ajuzun, pada jumlah ana imra'atun ajuzun, tadullu 'alal mufradil muannas, menunjukkan kepada satu orang perempuan. Wa amma dhamiru nahnu, adapun dhamir nahnu, faqad ustu'mila, maka digunakan fi arba'i jumalin, pada 4 jumlah. Ini pada contoh, pada jadwal pertama. Wa huwa fil jumlati, adalah pada jumlah mana? Nahnu muhandisani, itu yang pertama. Yadullu 'alal musanna mudzakkar, menunjukkan kepada dua orang laki-laki. Wa fil jumlati nahnu talibatani, yadullu 'alal musannal muannas, menunjukkan kepada. Wa fil jumlati nahnu abna'uka, yadullu 'alal jam'il mudzakkar, menunjukkan kepada jamak laki-laki. Wa fil jumlati nahnu banatuki, yadullu 'alal jam'il muannas, menunjukkan kepada
Ayo, perhatikan ya. Ini diresapi sedikit-sedikit saya berbicara bahasa Arab, didengarkan baik-baik, melatih pendengaran kita, menambah mufradat kita. Wa idza nazarna, apabila kita melihat ilal jumalil lati fil jadwal tsani, kepada jumlah-jumlah yang berada pada jadwal kolom yang kedua, lahadna, kita telah memperhatikan annaha, bahwasanya jumlah-jumlah tersebut, ha itu kembali pada jumlah, tashtamilu, mencakup ala khamsati dhamair, mencakup kepada berapa dhamir? Berapa? 5. Al-awwal anta, watsani anti, wasalis warabi' wal khamis. Ada 5 dhamir. Ini untuk al-mukhatab. Ya kan semuanya betul? Al-mukhatabun betul? Nah, wa kullu dhamirin min hadhihi ad-dhamair al-khamsati yadullu 'ala al-mukhatab. Setiap dhamir dari dhamir-dhamir yang 5 ini menunjukkan kepada orang yang diajak bicara, mukhatab. Orang yang diajak bicara. Walakinna anta fil jumlati, akan tetapi anta di dalam jumlah tersebut, anta waliduna yadullu 'ala al-mufrad al-mudzakkar, menunjukkan kepada satu orang laki-laki. Ayo. Dikonekkan. Wa anti fil jumlati anti ummuna yadullu 'ala al-mufradil muannas, menunjukkan kepada wa antuma. Ya, jadi anta sama anti beda penggunaannya antara laki-laki perempuan. Wa antuma yadullu 'ala al-mutsanna al-mudzakkar wa dzalika fil jumlati antuma muhandisani wa yadullu 'ala al-mutsanna al-muannas fil jumlati antuma talibatani. Jadi antuma menunjukkan kepada dua orang laki-laki, begitu juga pada antuma muhandisani menunjukkan kepada dua orang perempuan. Ya. Nah. Ya, itu dalam antuma talibatan. Wa antum yadullu 'alal jam'il mudzakkar fil jumlati antum najihun. Sedangkan antum menunjukkan kepada banyak untuk laki-laki. Contohnya wa antunna yadullu 'alal jam'il muannatsi fil jumlati, dan antunna menunjukkan kepada banyak perempuan di dalam jumlah. Antunna kan perempuan ya, maka khabarnya juga untuk perempuan banyak kan, apa tuh kira-kira mana yang cocok jenisnya? Jama' muannats salim mujtahidatun. Wa idza nadharna ilal jumalil lati fil jadwal tsalits, apabila kita melihat kepada jumlah yang berada pada kolom ketiga, nulahidzu anna fiha khamsata dhamair, kita perhatikan bahwasanya di dalamnya ada berapa dhamir? Al-awwalu huwa, wasani hiya, wasalitsuhuma, dan yang keempat wal khamis. Bagus. Ya, ada 5. Wa kullu dhamir min hadhihi ad-dhamairil khamsah, dan setiap dhamir dari dhamir yang 5 ini yadullu 'alal ghaib, menunjukkan kepada gaib. Gaib apa gaib? Orang ketiga, orang yang enggak ada orang ketiga itu, betul enggak? Nah. Walakinna huwa, akan tetapi huwa fil jumlah, di dalam jumlah tersebut, huwa waqifun yadullu 'alal mufradil mudzakkar, menunjukkan kepada seorang laki-laki. Wa hiya fil jumlati hiya waqifah yadullu 'alal mufrad al muannats, menunjukkan kepada wa huma yadullu 'alal mutsanna al mudzakkar fil jumlati huma muaddaban, menunjukkan kepada dua orang laki-laki. Wa yadullu 'alal mutsanna al muannats fil jumlati huma sadiqatan, menunjukkan kepada apa juga? Dua orang perempuan. Jadi huma itu sama ya. Kalau membicarakan dua orang perempuan atau laki-laki sama pakai huma. Kalau kepada kalian berdua, laki-laki atau perempuan, pakai apa? Kalian berdua, laki-laki sama perempuan, pakai apa? Antuma. Kalau kalian laki-laki pakai apa? Kalau kalian perempuan pakai apa? Kalau saya seorang, untuk perempuan. Kalau kami, untuk perempuan. Nah, gitu. Ya. Wa hunna yadullu 'ala jam'il muannats fil jumlati hunna mujtahidatun, dan hunna digunakan untuk apa? Untuk banyak tapi perempuan. Jadi kalau kita membicarakan para ummahat misalkan, kan banyak kan, pakai apa itu? Pakai hunna. Bukan pakai hum, pakai hunna. Ya.
Al-qaidah. Al-qaidah, kaidah. Ad-dhamir, dhamir itu ismun yadullu adalah isim. Ini tuh mubtada khabar ini. Ini kita sudah praktek mubtada khabar. Ad-dhamiru itu kan isim di awal mubtada kan? Ad-dhamir, dhamir itu adalah apa? Ismun, sebuah isim yadullu yang menunjukkan ala mutakallimin au mukhatabin yang diajak bicara au ghaibin atau yang dibicarakan wadhamairu dan itu jamak dari apa dhamair? Dhamirun, dhamirani, terus dhama jenisnya apa? Ad-dhamairu jamak taksir, tapi dia jadi isim tidak bertanwin, berakal. Ismul ladzi la yansarif, jenis terakhir. Wadh-dhamair dan dhamir-dhamir itu salah satu anwa'in, ada berapa? Itu mubtada khabar juga. Wadh-dhamairu. Makanya setelah koma, lihat, setelah koma baru lagi kan? Au ghaibin titik koma ya. Wadh-dhamairu itu mubtada. Dan dhamir-dhamir itu salah satu anwa'in, mubtada itu salah satunya. كم بقي من الوقت؟ كم دقيقة؟ ها؟ 9 نعم 9 دقائق 9 دقائق. طيب المبتدأ الضمير الأول ضمائر للمتكلم أنا ونحن، ضمائر للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، جيم ضمائر للغائب هو وهي وهما وهم وهن. فهمتم؟ طيب al-mubtada ad-dhamir. Kita sering buat mubtada khabar, kita udah ya dari awal dari belajar itu sudah dikenalkan mubtada khabar itu isim di awal kalimat. Ya, itu adalah isim di awal kalimat mubtada. Dan jika kita menemukan mubtada, biasanya kita gunakan isim-isim yang mu'rab. Apa isim yang mu'rab itu? Isim yang bisa berubah. Seperti Muhammadun bisa jadi Muhammadan, bisa jadi Muhammadin, Zaidun, Zaidani, Zaiduna, itu semua isim mu'rab. Dan yang mabni kita kesampingkan kan, disimpan dulu. Kenapa? Karena tidak bisa berubah. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi mubtada gitu. Karena juga isim. Cuman bedanya yang mu'rab yang mabni itu kita pakai yang mu'rab terus karena kita ingin melihat perubahannya. Betul tidak? Kalau yang mabni itu jadi mubtada, ya jadi mubtada lah pakai satu juga. Tapi kita gak bakalan lihat perubahannya karena dia memang mabni, gak bisa berubah. Contoh huwa gak bisa jadi hui, kan gitu. Ingat-ingat tuh, huwa gak bisa jadi hui. Kecuali kalau sama bos, iya bisa jadi hui, huwa. Bisa jadi hui. Ya. Tapi tetap kalau kita menemukan isim dhamir, ya itu isim di awal ya jadi mubtada. Al jumlatul ismiyah, kita akan kenal jumlah ismiyah. Lihat, ana syaikhun kabirun. Al mubtada mana? Ana. Al khabarnya mana? Syaikhun. Di sini alamat raf'il khabar ad-dhammah. Kenapa? Yang cuman dikatakan mana tanda rafa khabar? Cuman khabarnya doang. Kenapa ana enggak disebut? Aina alamat raf'il mubtada. Kenapa? Hah? Karena dia mabni, enggak bisa berubah dia. Mau ditandain dengan apa? Kita bisa tandai bahwasanya tanda rafa'nya khabar karena khabar itu bisa jadi nasab, betul tidak? Dan berubah. Afwan salah. Antum ya iya aja. Ya. Alamat raf'il khabar, ya, kita katakan khabar lapak satunya apa? Ya ada tandanya sesuai dengan jenisnya. Iya kan? Ya kalau misalkan jenis tersebut bukan jadi khabar, sering jadi maf'ul bih, kita akan tanya alamat nasabnya apa? Alamat lapak keduanya apa? Kan gitu. Kalau di sini ana enggak disebut alamat raf'il mubtada apa ana? Ya, enggak bisa. Karena memang cara mengi'rab ana itu kan cara mengi'rab isim yang mabni, cara mengi'rabnya pakai apa? Bagus ya, pakai judul bukunya MLP. Kalau ada ana di sini, ana syaikhun,
Tinggal tulis aja MLB. Jenisnya apa ini? Isim dhamir. Isim mufrad mana? Isim mufrad itu istilah untuk yang mu'rab, akhi. Muhammadin sebut isim mufrad. Antum jangan campur-campur kayak campur. Isim dhamir. Ya? Isim dhamir. Baik. Isim dhamir mabni apa mu'rab? Mabni. Mabninya pakai apa? Di atas apa? Sukun. Sukun. Mabni di atas sukun. Artinya dia akan selalu begitu dengan sukun. Mabni di atas sukun itu maksudnya. Enggak bisa jadi anu ya. Ani enggak bisa. Ana aja terus ana. Gitu. Tah, kenapa kita pakai MLP pakai L? Ya karena memang dia jadi apa tuh? Dia sedang berada di lapak berapa? Lapak 1 karena sebagai mubtada tuh. Makanya di dalam i'rabnya begini. Ana ismun dhamir mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i, numpang di lapak 1. Bahkan dia karena enggak bisa berubah, dia itu numpang, dikatakannya numpang. Kamu tuh cuma numpang di sini. Kamu numpang di lapak 1 karena kamu sebagai mubtada, ya kamu numpang di lapak 1. Ya, kenapa numpang? Kamu nggak bisa berubah, ya kan? Jadi kamu nggak punya lapak sebetulnya. Artinya kayak gitu. Kamu tuh nggak punya lapak gitu. Tapi sebetulnya ya bukan nggak punya lapak. Ya memang dia nggak berubah. Tapi memang dikatakannya fi mahalli raf'i, dia sedang numpang, istilah kita itu di lapak pertama karena sebagai mubtada. Ya, paham? Nah, gitu. Berikutnya nahnu muhandisani, nahnu al-mubtada nahnu, al-khabarnya muhandisani. Lihat, alamat raf'il khabar alif. Tanda rafa'nya, tanda rafa' lapak pertama dia sebagai khabarnya apa? Alif. Kenapa alif? Li'annahu mutsanna. Kan muhandisani mutsanna. Nah, atuh usah pakai alif, karena enggak pakai wawu. Kalau antum mau pakai wawu, jangan pakai mutsanna. Pakainya apa tuh? Jamak mudzakkar salim. Atau pakai apa tuh? Asmaul khamsah, yang pakai wawu itu lapak pertama, asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim. Iya enggak? Enggak mau pakai alif, pengen pakai dhammah saja. Antum jangan gunakan musanna. Gunakan apa? Isim mufrad yang pakai dhammah itu. Apalagi? Jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari juga itu. Kan begitu? Iya. Itu tidak. Nahnu banatuki. Al-mubtadanya nahnu, khabarnya banatu. Kalau ki-nya mudhaf ilaih. Karena itu ada dua kata, banatu dengan ki. Banatuki. Ya. Banatu itu khabar. Tanda rafa' khabarnya pakai apa? Dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika di lapak pertama dia akan pakai dhammah ketika dia rafa'. Gak mau pakai dhammah, ya jangan jadi jamak muannats salim. Mau pakai wawu, ya jadi jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tuh kalau lapak pertama dia pakai wawu mah. Ya, muslimuna, muhandisuna, gitu. Sama, antunna mujtahidatun, al-mubtada antunna, al-khabaru mujtahidatun, alamat raf'il khabar ad-dhammah. Huma mu'addabani, al-mubtada huma, khabarnya mu'addabani. Mu'addabani dua orang kan? Tadi sudah belajar, kalau huma bisa untuk laki-laki atau perempuan, mu'addabani. Nah, ini tanda rafanya pakai apa? Mu'addabani alif. Kenapa? Karena dia musanna pakai alif. Coba kalau dia jamak mudzakkar salim, pakai alif bukan? Misalkan hum mu'addabuna, pakai apa tuh? Pakai wawu karena jamak mudzakkar salim. Ya kalau huma mu'addabani, ya itu pakai alif lafaz pertamanya karena dia musanna. Lihat yang terakhir, hum muhadzabuna, mubtadanya hum, al khabarnya muhadzabun, alamat raf'il khabarnya al waw karena ini jamak mudzakkar salim. Berapa menit lagi? 1 menit. Ya. Nah, pertemuan berikutnya masih di sini, tandain. Jadi ana akan sampaikan kepada antum dan bahkan memberi tugas juga, dan itu adalah cara belajarnya di Jurumiyah itu ya, supaya lebih mantap lagi. Gitu. Jadi di Jurumiyah itu yang di awal kita belajar itu langsung ke tanda. Misalkan gini. Lapak pertama rafa. Dengan apa saja? Rafa itu bisa dengan dhammah,
bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan nun. Yang pakai dhammah siapa saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, salah ya? Jamak muannas salim. Begitu cara belajarnya. Ya. Tapi insyaallah akan jadi mudah karena sudah belajar ini. Ya. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.